Kalau seandainya satu keluarga tersebut kiranya maaf banyak beramal soleh, rukun dan damai dalam kehidupan, maka Allah ingin melihat sanggup nggak dia naik tingkat. Maka Allah ingin melihat apakah kadar imannya itu hanya sekedar dia beribadah rutinitas atau memang punya nilai tersendiri karena mengharapkan ridha Allah. Makanya Allah berikan ujian. Jadi sesungguhnya ujian itu untuk naik ke atas. Nah, bagi kita yang umumnya adalah bagaimana sabda Rasulullah SAW, kafa fil mauti mau'izah. Sesungguhnya kematian itu cukup jadi pelajaran, cuma tak banyak ngambil pelajaran. Maaf di beberapa tempat, ini maaf beberapa tempat minta izin minta maaf saya. Kematian itu jelas menjadi pelajaran dan menjadi pertimbangan yang sangat mendalam bagi kita. Dan yang paling dekat dengan kematian dan merasakan kematian itu adalah tukang gali kubur. Yang heran saya itu tukang gali kubur, maaf cakap, setelah menggali kubur pun tak ingat. Tidak pula sholat. Tidak, bukan di sini, di luar sana. Begitulah dia memegang mayat setiap harinya, memasukkannya, menempelkan hidungnya ke tanah. Kan lebih dekat itu. Kalau anak-anak ataupun kita orang tua-tua ini mungkin jarang lah masuk, kecuali mungkin keluarga kita yang meninggal. Jadi banyak orang tidak mengambilnya. Jadi oleh karena itu pertama kematiannya adalah peristiwa ujian. Jadi kepada ahli waris, kepada kita semua, andaikan mungkin kadar iman kita ini bertambah tinggi, maka Allah akan menaikkan lagi derajatnya. Kalau kita kurang, ini teguran. Ini teguran, nah, ataupun keluarga kita yang kaum kerabat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil salah satu daripada keluarga kita, wa naqsim minal amwali wal anfus, Allah akan kurangi sebagian harta, Allah akan kurangi sebagian daripada ahli keluarga kita, maka Allah sebenarnya ingin menguji kepada kita semua. Kalau kita rendah iman kita, maka segeralah perbanyak bertobat. Kan di ujung ayat itu dikatakan wabasyiris sabirin. Sesungguhnya itu adalah berita gembira bagi mereka yang sabar. Ini yang pertama. Maka kepada ahli waris tak bisa tidak. Kita semua tinggal menunggu giliran. Entah cantik, entah tidak, nanti kematian kita tidak ya tahu. Minta kita berdoa husnul khotimah. Dalam keadaan minimal kita itu dalam keadaan bersuci. Makanya saya ingatkan kepada kita semua, khususnya bagi yang memandikan mayat. Itu sebenarnya kalau memandikan mayat itu yang pertama adalah istinja dulu. Kenapa? Tapi belum pernah pula dicek pula ya. Tapi kebanyakan orang pernah mengatakan memang iya. Apalagi yang mati bunuh diri. Itu maaf, ampun. Keluar itu Pak. Kalau meninggal dia normal, tetap keluar walaupun sedikit. Maka yang pertama dilakukan adalah mandi janabah dulu. Baru kita mandi bersih terhadap almarhum tersebut. Nah, itulah kaifiat daripada cara kita memandikannya. Kemudian yang kedua, Allah ingin menunjukkan kepada kita kalau orang tua kita yang meninggal dunia atau pangkat ayah atau pangkat mama. Nah, dulu waktu kecil aku yang mandikan. Apa yang diminta ayah? Mandikan aku. Dulu waktu kecil aku gendong kau ke sana kemari, maka aku minta kau gendong. Makanya sebenarnya kalau tempat kita itu dekat, saya lebih suka itu digendong. Karena itulah terakhir kali kita menggendong ayah kita. Tapi kecuali kalau tempatnya jauh, tidak tahan kita. Nah, kalau masih bisa dicapai, maka alhamdulillah kemarin dari rumah ini ke masjid kita gendong bersama-sama. Kenapa? Berkahnya luar biasa. Di Mekah sana kalau kita pernah umroh, itu yang dapat saja memegang keranda dan syukur doa. Saking berebutnya orang. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, oleh karena itu kepada ahli waris ataupun ahli musibah yang ada di rumah ini, keinginan orang tua kita itu aja. Nanti setelah itu dulu aku yang memakai pakaian, pakaikan pakaian. Belajar mukafat. Memandikan juga seperti itu. Sampailah kita menguburkan kembali. Kemudian yang ketiga,
yang diminta daripada orang yang telah berpulang ke rahmatullah, terutama bakti anak dan keluarga yang ditinggalkan. Yang pertama, sedekah. Maka mulai saat ini, apapun bentuk sedekah sunat Anda, niatkan untuk orang tua. Itulah yang terbesar lagi. Tidak ada harapan lagi. Itulah penerangnya. Itulah nanti yang akan memberikan keamanan, kenyamanan di dalam kubur. Rugi, Ustaz. Awak yang beribadah, kita yang punya duit, kita yang bersedekah. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dagang beda dengan manusia. Kalau dagang manusia itu pasti untung rugi. Dan pasti kebanyakan banyak yang rugi. Tapi kalau Allah, untungnya itu berkali-kali lipat. Kalau kita sedekahkan 100, maka Allah balas 700. Maka ketika anak itu memberikan sedekah atas nama orang tua dapat, anak pun dapat, bahkan lebih banyak lagi dapat seperti itu. Maka yang terbaik dilakukan oleh anak terhadap orang tua ketika berpulang ke rahmatullah, perbanyak sedekah jika ada, sedekah sunat. Yang kedua, tentu berdoa. Doa yang paling singkat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah saja kita bacakan setiap 5 kali, maka 5 kali sehari semalam kita mengirimkan suratul Fatihah untuk orang tua kita. Itulah nanti yang akan menjadi nur, cahaya. Cahaya itu nanti akan turun dan masuk ke kuburan orang tua kita. Kalau berlebih cahaya itu, maka cahaya itu nanti akan merembes ke tetangga. Makanya kuburan kita itu Pak bertempe-tempe. Kebanyakan orang Islam pasti menginginkan bahwa kuburan kita dikuburkan dirinya di tempat pemakaman kaum muslimin. Bukan di tempat yang luar biasa umum, misalnya bercampur segala macam. Karena apa? Cahaya yang masuk dari kiriman, termasuk malam ini kita berdoa, masuk ke kuburan almarhum, kalau berlebih cahayanya, maka dia akan melimpah ke tempat tetangga yang lain. Maka disitulah dia bertanya kepada malaikat, ya malaikat ataupun kepada Allah, ini apa? Cahaya ini kok datang kepada saya untuk apa? Apa kata malaikat? Inilah doa daripada anakmu, inilah doa daripada tetanggamu, inilah doa daripada kita bertakziah ini, inilah kiriman untuk dirimu. Nah, malam ketiganya habis. Inilah doa kami, ditutup oleh suhu kita ini. Saya kira suhu di atas suhu lagi, Al-Ustaz Baginda Pertahanan Ridwan. Memang setelah beliau agak pergi agak goyang pertahanan Sungai Buaya. Karena pertahanan beliau. Artinya, inilah nanti kalau memang ada 7 hari dibuat adalah doa lagi. 40 hari. Jaraknya itu masih jauh. Malam ke-4, ke-5, ke-6, malam ke-8 dan seterusnya. Siapa yang berdoa? Anak. Siapa yang berdoa? Keluarga. Itulah yang ditinggalkan lagi. Kalau kami mungkin mendoa kepada orang tua kami masing-masing. Maka oleh karena itu, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan kehadiran kita bersama, sebenarnya ahli bait ataupun ahli musibah sudah cukup bahagia, sudah cukup tentram. Karena apa? Andaikan yang hadir pada malam hari cuma 5 orang, betapa sedihnya mereka. Maka inilah bentuk setawar sedingin kita. Besok ada keluarga kita, ada tetangga kita yang seperti ini. Mari, bagi yang punya waktu bersama-sama. Toh kita sama-sama pasti menunggu giliran. Pasti menunggu giliran. Tidak ada kesombongan di muka bumi ini. Mungkin hari ini beliau, mungkin besok tidak tahu kita siapa lagi. Makanya ini pasti terjadi. Kalau sudah pasti, maka selagi ada waktu kita, upayakanlah. Kalau tak bisa kita sama-sama menghadiri dalam acara fardu kifayah, minimal takziahnya. Kalaupun tak juga bisa, minimal kita kunjungi keluarganya. Karena besok pun kita seperti itu. Mau coba kalau kita bayangkan ketika ada keluarga kita meninggal dunia, hanya 3 orang yang mengurus atau hanya beberapa orang yang mengurus, betapa sedihnya luar biasa. Dan itu bukan lagi setawar sedikit, tapi setawar kepanasan. Nah, itu yang kita takutkan. Saya kira demikian, karena kalau sudah dikumpul para ustadz-ustadz ini ada ukuran bahan sedikit. Slogan awal nanti kan. Jadi ini cukup saja, saya kira.